Dalam seri ke-425 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Iin sebagai Emban, Heri sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Herman Wijaya sebagai Samara, Elias sebagai Rakeh Jangkung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, akhirnya Prana Raja atau Empu Sina atau Adipati Lamajang menghembuskan nafasnya yang terakhir di pangkuan anak laki-lakinya, Nambi. Nambi segera memeluk tubuh ayahnya. Tangisnya tumpah. Begitu juga dengan Jana Rupaka, Nyai Nambi, dan Emban Pengasuh. Semua saling bertangisan di sisi jasad Prana Raja yang mulai dingin. Oh, Ayahanda. Akhirnya kau menghembuskan nafas juga. Oh, aku merasa berdosa atas kegagalanku untuk mengobatimu. Oh, Yang Agung, terimalah Ayandaku di sisimu. Tempatkanlah dia pada tempat yang baik. Oh, Ayahanda Prana Raja. Suasana benar-benar tenggelam dalam keharuan yang dalam. Setelah beberapa saat Nambi memeluk jasad ayahnya, kemudian dia pun membaringkannya dengan tenang di balai-balai. Gusti Pati, ini ada surat wasiat dari Ayahanda Gusti Pati. Beliau memberikan surat wasiat ini ketika Gusti Pati sedang pergi ke Pondok Maisapawaka. Ya, terima kasih Bibi Emban. Setelah surat wasiat itu diterima oleh Nambi, perlahan Nambi pun membuka lembaran kain indah itu. Surat wasiat itu segera dibacanya. Rupanya isi surat itu adalah berupa wejangan tentang sikap Satria Lamajang, tentang budi pekerti, dan juga tentang kekuasaan Dewata Agung. Setelah beberapa saat lamanya, Nambi selesai membaca surat wasiat itu. Surat wasiat itu pun segera dilipatnya kembali. Tidak kusangka, ternyata Ayahanda masih sempat menuliskan surat wasiat di saat-saat keadaannya sedang kritis. Oh, Ayahanda Prana Raja, aku berjanji akan memahami dan mengikuti jejakmu tentang sikap Satria Lamajang yang kau paparkan lewat surat wasiat ini. Malam semakin larut, rembulan pun bersinar redup, seakan-akan turut berduka cita atas kesedihan yang menyelimuti istana Lamajang. Tanpa terasa, waktu pun lewat begitu saja mengiringi fajar pagi. Saat itu pun Nambi segera mengumpulkan beberapa prajurit Lamajang untuk diutus ke istana Majapahit. Prajurit, surat ini harus segera kalian sampaikan pada Gusti Prabu. Aku berharap secepatnya kalian bisa sampai di istana Majapahit. Baik, Gusti Pati. Nah, aku rasa tak ada yang dibicarakan lagi. Berangkatlah sekarang juga, agar besok sore kalian sudah sampai. Baik, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon diri. Iya. Berhati-hatilah dalam perjalanan kalian. 8 orang prajurit Lamajang segera memacu kudanya menuju istana Majapahit. Mereka semua berkuda tanpa istirahat. Dan ketika matahari telah berada di langit barat, ke-8 prajurit Lamajang itu pun mulai memasuki hutan tarik. Perlahan malam membentang, dan rembulan pun kembali membuka matanya. 8 prajurit Lamajang masih terus berkuda. Akhirnya, seiring matahari muncul dan meninggalkan punggung bukit, mereka pun mulai memasuki pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit.
kalian? Dan ada tujuan apa kalian berani masuk ke pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit? Kami semua adalah prajurit Lamajang. Kedatangan kami kemari ingin menghadap Gusti Prabu untuk menyampaikan surat berita duka cita bahwa Gusti Adipati Lamajang wafat. Wah, jadi kalian prajurit Lamajang? Benar. Kalau begitu, tunggulah sebentar di sini. Aku akan melapor dulu ke dalam. Wah, kenapa harus melapor ke dalam dulu? Kami harus buru-buru. Dan lagi, ini hanya menyampaikan surat saja. Kalian harus tunggu di sini, sekalipun hanya untuk menyampaikan sepucuk surat. Kalau aku sudah kembali dan mendapat izin untuk mempersilakan kalian masuk, baru kalian boleh menghadap Gusti Prabu. Sudah paham? Nah, tunggulah di sini. Setan. Sombong sekali prajurit Majapahit ini. Sikap mereka benar-benar memuakkan. Mereka seolah-olah tidak menghargai tamu yang akan hadir. Oh, ampun Tuanku Rayuyu. Di luar pintu masuk gapura perbatasan kota raja, ada 8 prajurit Lamajang ingin menghadap Gusti Prabu. Utusan dari Lamajang lagi? Iya. Ada maksud apa mereka datang ke Majapahit ini? Mereka bilang bahwa mereka akan menyampaikan sepucuk surat duka cita. Sepucuk surat duka cita? Benar Tuanku Rayuyu. Katanya, Gusti Adipati Lamajang wafat. Gusti Adipati Lamajang wafat. Baik. Kalau begitu kau kembalilah ke pintu gapura. Tapi ingat, jangan biarkan mereka masuk. Tunggu sampai aku datang. Baik, Tuanku Rayuyu. Jadi Pranaraja telah wafat. Kalau begitu lebih baik ku beritahukan Gusti Ramapati. Rayuyu kemudian segera melangkah menemui Sang Ramapati untuk melaporkan tentang kehadiran 8 orang prajurit Lamajang. Di hadapan Ramapati, ia segera menceritakan tentang tujuan 8 orang prajurit Lamajang itu. Demikianlah, Gusti. Tujuan 8 orang prajurit Lamajang itu. Jadi Pranaraja meninggal. Iya, Gusti. Kalau begitu hal ini tidak boleh diketahui oleh Gusti Prabu. Aku tidak mau kematian Pranaraja dibesar-besarkan dan mendapat perhatian dari Gusti Prabu. Lalu bagaimana, Gusti? Iya, disingkirkan saja 8 orang prajurit bodoh itu. Aku tidak mau siapapun orangnya jika itu utusan dari Nambi datang untuk menghadap Gusti Prabu. Jadi hamba harus menyingkirkan 8 orang prajurit itu, Gusti. Aduh, masih saja bertanya. Disingkirkan. Ini tugasmu. Bunuh mereka. Jangan biarkan ada 1 orang pun yang selamat. Baik, Gusti. Kalau begitu hamba permisi, Gusti. Kesempatanku untuk menghancurkan Nambi semakin terbuka saja. Apalagi setelah kematian ayahnya ini. Gusti Prabu memang tidak boleh tahu dengan kabar kematian ini. Sekalipun beliau tahu tentang berita ini, aku akan mengaturnya serapi mungkin. Setelah mendapat perintah untuk menyingkirkan 8 orang prajurit Lamajang itu, Rayuyu kemudian segera membawa 200 orang prajurit bersenjata lengkap. Melihat kehadiran Rayuyu bersama 200 orang prajurit Lamajang jadi terkejut. Mau apa prajurit-prajurit Majapahit itu? Mereka semua menggunakan senjata lengkap. Bunuh para perusuh itu. Jangan biarkan ada 1 orang pun yang hidup. Tunggu! Kami bukan para perusuh. Gila! Apa-apaan ini? Cepat! Habisi mereka! Ayo! Prajurit-prajurit Lamajang akhirnya tak bisa berbuat apa-apa, kecuali mencoba untuk mempertahankan diri. Pertempuran tak seimbang pun terjadi. Sekalipun 8 orang prajurit Lamajang itu mencoba untuk melawan, namun semuanya hanya sia-sia saja. Akhirnya mereka pun tewas dengan sia-sia.
Bagus. Sekarang bawa mayat-mayat itu dan buang ke hutan tarik. Baik, tuanku. Yang lain kembali dan bertugas seperti biasa. Setelah berhasil membunuh prajurit-prajurit Lamajang, Rayuyu segera kembali. Sementara prajurit yang lain membuang 8 prajurit Lamajang ke hutan tarik. Setelah 8 orang prajurit Lamajang dibuang, rupanya kasak-kusuk berita kematian Adipati Lamajang atau Pranaraja sampai juga ke telinga Samara. Apakah benar Adipati Pranaraja telah mangkat? Kalau memang benar, kenapa tidak ada pemberitahuan yang resmi yang sampai ke Istana Majapahit? Benar-benar aneh. Atau berita ini hanya berita burung saja? Tapi, tidak mungkin. Kalau memang ini berita burung, kenapa orang-orang yang ada di Istana Majapahit ini mengetahui tentang kematian Adipati Pranaraja? Sebaiknya sekarang aku menemui Adirake Jangkung. Barangkali dia pun belum mendengar berita ini. Ya, aku juga sudah mendengar berita tentang mangkatnya Adipati Pranaraja, Kakang Samara. Lalu, bagaimana pendapatmu, Di? Menurutku mungkin saja berita itu benar. Ya, kalau memang demikian, bagaimana kalau sekarang kita menemui Gusti Prabu? Barangkali Gusti Prabu belum mengetahuinya. Setelah itu, kita minta izin untuk datang ke Lamajang. Biar bagaimanapun, kita harus memastikannya ke sana, Rake Jangkung. Benar, Kakang Samara. Kita memang harus memastikan kebenarannya. Di samping itu, kalau memang benar, kita pun perlu mengucapkan bela sungkawa. Iya. Ada apa sebenarnya terhadap Kakang Nambi? Kenapa dia tidak mengirimkan utusan untuk memberitahukan pada Gusti Prabu? Mungkin Kakang Nambi sedang larut dalam kesedihannya, Kakang. Sehingga ia sampai lupa untuk memberi kabar pada Gusti Prabu. Tidak. Rasanya tidak mungkin kalau Kakang Nambi sampai lupa. Sekalipun ia larut dalam kesedihan. Aku rasa untuk hal yang satu ini, yaitu memberi kabar pada Gusti Prabu, ia tak akan lupa, Di. Sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita menemui Gusti Prabu, seperti yang Kakang Samara usulkan tadi. Iya, kita memang segera akan menghadap Gusti Prabu. Ayolah kalau begitu. Mari, Kakang. Samara dan Rakeh Jangkung kemudian segera pergi meninggalkan wismanya. Keduanya segera bergegas langsung menuju ruangan pribadi raja. Tapi ketika ia telah sampai di pintu ruangan itu, salah seorang prajurit pengawal pribadi raja menjelaskan bahwa Gusti Prabu Jayanegara tidak ada di tempatnya. Beliau sekarang berada di Istana Kapopongan. Bagaimana, Kakang Samara? Ya, aku juga bingung. Apakah kita akan ke Istana Kapopongan atau tidak? Seandainya kita datang ke sana, sudah pasti Gusti Prabu akan marah. Karena merasa terganggu istirahatnya. Di, menurut kau sendiri, bagaimana, Di? Menurutku sebaiknya kita temui saja, Kang. Barangkali dengan adanya kabar ini, Gusti Prabu akan berterima kasih kepada kita. Kita coba saja menghadapnya, Kang. Kenapa kita mesti takut? Toh ini kabar penting. Ya, baiklah kalau begitu, Di. Keduanya kemudian kembali melangkah meninggalkan tempat itu. Sekarang Samara dan Rakeh Jangkung berkuda menuju Istana Kapopongan. Sekalipun keduanya mencoba untuk memberanikan diri menghadap Prabu Jayanegara, tapi dari wajah keduanya nampak sekali keraguan. Mereka khawatir, takut Prabu Jayanegara menjadi marah. Kakang, bagaimana menurut pendapatmu seandainya Gusti Prabu telah tahu? Kemudian kita berdua tidak diizinkan untuk pergi ke Lamajang. Kita harus tetap pergi, Di. Apapun caranya dan risikonya.
Kakang Nambi sudah seperti saudara kita. Rasanya aku tidak sampai hati jika kita tidak datang. Ya, aku pun mempunyai pemikiran seperti itu, Kang. Seandainya kita tidak diizinkan, kita akan tetap pergi. Ya, akhir-akhir ini aku merasakan hubungan Kakang Nambi dengan Gusti Prabu. Sepertinya semakin tidak selaras saja. Semacam ada rasa kebencian di antara keduanya, Di. Iya, di samping itu, ada juga orang lain yang mencoba mempengaruhi Gusti Prabu. Aku rasanya semakin muak saja tinggal di lingkungan Istana Majapahit ini, Kakang. Seandainya kita nanti jadi berangkat ke Lamajang, aku akan membawa semua keluargaku. Ya, kita lihat saja nanti, Di. Ya. Mudah-mudahan Gusti Prabu mengizinkan kita untuk berangkat ke Lamajang. Gusti Prabu sepertinya tidak ada bosan-bosannya berada di Istana Kapopongan. Beliau benar-benar telah melupakan tugasnya sebagai seorang raja. Kerjanya hanya bersenang-senang dengan wanita. Seolah-olah tidak mau tahu bagaimana perkembangan istana. Di, kalau begini terus-terusan, Majapahit pasti akan mengalami kehancuran, cepat atau lambat, Di. Oleh karena itu, Kang, sebelum hal itu terjadi, kita memang harus sudah siap-siap berbenah diri. Setelah Samara dan Rakeh Jangkung sampai di Istana Kapopongan, keduanya kemudian dipersilakan prajurit jaga untuk menunggu di Puri Kulirangan. Sementara prajurit itu melangkah untuk menemui Prabu Jayanegara di ruang istirahatnya. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu mau menerima kita, Kakang Samara. Iya, Adi Rakeh. Kakang, coba perhatikan suasana di Puri Kulirangan ini. Ruangan ini begitu indah dan sangat menyolok sekali kemewahannya. Apakah Gusti Prabu tidak sadar dengan biaya yang dikeluarkannya? Sepertinya dia hanya mementingkan diri sendiri daripada kemakmuran rakyatnya. Benar, Adi. Pajak bumi ia naikkan. Dia bilang untuk kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat. Tapi nyatanya sampai saat ini, rakyat masih tetap saja banyak yang menderita. Sementara dia sendiri bersenang-senang di tempat ini. Masalah-masalah seperti inilah salah satunya yang membuatku semakin tidak kerasan tinggal di Majapahit. Istana Majapahit rasanya semakin pengap saja. Adi, lalu kau ada pemikiran apa, Di? Setelah menghadapi hal-hal seperti ini. Rasanya aku ingin sekali mengundurkan diri dari keprajuritan ini. Aku ingin hidup tenang bersama keluargaku. Artinya hidup tenang tanpa mendengar hal-hal yang memuakkan. Ya, tapi rasanya sulit, Di. Kita sekarang benar-benar telah terikat dengan rasa tanggung jawab. Sementara itu, di ruang peristirahatan Prabu Jayanegara, saat itu Prabu Jayanegara sedang berjumbu dan bersenda gurau dengan dua orang wanita persembahannya, Ken Lindi dan Ken Rimang. Bagaimana perasaanmu hari ini, Ken Lindi? Hamba senang sekali, Gusti Prabu. Apalagi Gusti selalu berada di sisi hamba. Dan kau, Ken Rimang? Perasaan hamba pun tidak berbeda dengan Ken Lindi, Gusti. Hamba senang, karena hamba bisa menyenangkan hati Gusti Prabu. Sekarang aku mau tahu, apakah di hatimu ada perasaan untuk meninggalkan istana ini? Artinya, perasaan bosan melayaniku. Tidak, Gusti Prabu. Hamba adalah milik Gusti Prabu. Jadi apa gunanya hamba berniat pergi? Lagi pula di sini semuanya telah tersedia. Hamba bisa menikmati kesenangan tanpa harus bersusah payah. Tidak seperti di luar. Lalu kau bagaimana, Ken Lindi? Hamba pun cukup kerasan tinggal di sini. Semua keperluan dan kesenangan telah Paduka berikan pada hamba. Kalau hamba meninggalkan istana ini, mungkin hamba akan kembali sengsara seperti dulu. Apakah ucapan kalian keluar dari hati nurani kalian? Artinya, bukan hanya sekedar di mulut saja? Sungguh, Gusti Prabu. Untuk apa kami membohongi junjungan kami sendiri? Gusti Prabu adalah segala-galanya bagi kami.
Benar, Gusti Prabu. Aku senang. Senang sekali mendengar ucapan kalian yang tulus. Ya, memang sebagai seorang kaula, apalagi sebagai wanita persembahan seperti kalian ini, kalian memang tidak perlu macam-macam. Toh segalanya telah aku berikan, dan kalian tinggal menikmatinya. Ketika Prabu Jayanegara sedang berbicara, tiba-tiba pintu ruangan istirahatnya dibuka oleh seorang prajurit. Ampun Gusti Prabu, hamba menghadap. Siapa suruh kamu datang kemari tanpa kupanggil? Apakah kau tidak pernah tahu dengan peraturanmu sendiri, prajurit? Ampun Gusti Prabu, hamba mengerti. Bodoh kau, tolol kau. Kalau kau mengerti, kau benar-benar tolol. Tapi kenapa kau masih berani menghadapku? Ampun Gusti Prabu, karena di luar ada 2 orang yang mau menghadap Gusti Prabu. Katanya ada berita penting yang akan disampaikan pada Gusti Prabu. Siapa kedua orang itu? Mereka Samara dan Rakyat Jangkung, Gusti Prabu. Kalau begitu suruh mereka menungguku, dan kau boleh kembali di tempat tugasmu. Baik Gusti Prabu, hamba mohon diri. Prajurit jaga itu pun menyembah beberapa kali sebelum membalikkan punggungnya untuk melangkah pergi. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Prabu Jayanegara segera menemui Samara dan Rakyat Jangkung di Puri Kulirangan. Melihat kehadiran Prabu Jayanegara, keduanya membungkuk hormat. Ada berita apa sehingga kalian datang menemuiku kemari? Ampun Gusti Prabu. Hamba datang kemari untuk mengabarkan tentang kematian Adipati Pranaraja, Gusti. Adipati Pranaraja telah meninggal? Benar, Gusti Prabu. Lalu kau sendiri mendapat kabar dari siapa tentang kematian Adipati Pranaraja? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mendapat kabar itu dari orang-orang. Dan hamba yakin bahwa berita ini benar. Baiklah. Kalau begitu, besok kita adakan pertemuan khusus. Ampun, Gusti Prabu. Setelah mengadakan pertemuan nanti, hamba berharap Gusti Prabu mengizinkan hamba untuk datang ke Lamajang. Kita lihat saja pada pertemuan besok. Sekarang, aku tidak bisa memutuskan apa-apa dulu. Nah, sekarang kalian kembalilah. Baik, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Setelah Samara dan Rakyat Jangkung bertemu dengan Prabu Jayanegara, pada keesokan harinya diadakan pertemuan khusus di Balai Paseban Agung. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh beberapa pejabat penting kerajaan. Semua sudah berkumpul, termasuk Prabu Jayanegara sendiri. Menurut kalian, apakah aku harus hadir pada acara pembakaran jenazah? Ampun Gusti Prabu. Menurut hamba, Gusti Prabu tidak usah hadir pada upacara pembakaran jenazah itu. Karena Gusti Prabu sampai saat ini tidak mendapat pemberitahuan khusus dari Lamajang. Benar, Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu hadir. Tetapi walaupun begitu, harus ada wakil dari Istana Majapahit untuk datang sekedar mengucapkan bela sungkawa pada Pade Nambi. Ampun, Gusti Prabu. Bagaimana menurutmu, Eyang Pati? Ampun, Gusti Prabu. Hamba setuju dengan usul Adi Aryatada. Kita memang perlu mengirim utusan untuk menyampaikan piagam penghargaan dan sekaligus mengucapkan bela sungkawa mewakili Gusti Prabu. Dan kalau Gusti Prabu setuju, hamba bersedia mewakili Gusti Prabu untuk datang ke Lamajang. Baiklah. Kalau memang Eyang Pati bersedia mewakiliku. Iya, Gusti Prabu. Kalau begitu, aku rasa pertemuan khusus ini sudah selesai. Dan kau, Eyang Pati, aku tidak ingin kau lama-lama berada di Lamajang. Iya, Gusti Prabu. Setelah beberapa saat lamanya pertemuan itu berlangsung, akhirnya pertemuan itu pun selesai. Tapi setelah pertemuan itu, Samara dan Rakyat Jangkung kecewa sekali
karena ia tidak diberi kesempatan untuk datang ke Lamajang menjenguk Nambi. Kurang ajar. Ternyata keinginan kita tidak ditanggapi oleh Gusti Prabu. Malah si kepala tua itu yang akan berangkat ke Lamajang. Suasana di Istana Majapahit ini benar-benar memuakkan. Ramapati selalu mencari muka di hadapan Gusti Prabu. Memang kita tak akan pernah bisa berkutik selama si kepala tua itu masih hidup. Lalu bagaimana sekarang, Kakang? Aku juga tidak tahu, Adirake. Sekarang aku benar-benar gelisah. Bagaimana kalau kita bertekad saja pergi ke Lamajang? Dan bukankah sebelumnya kita mempunyai rencana begitu? Kalau seandainya Gusti Prabu tahu dengan kepergian kita bagaimana, Adi? Itu urusan belakang, Kakang. Apapun resikonya, kita harus hadapi. Yang penting kita bisa pergi ke sana. Bagaimana? Baiklah. Kalau memang itu jalan yang terbaik, Di. Kalau begitu, sebaiknya kita berkemas. Dan secepatnya kita berangkat. Mari, Kakang. Inilah kesempatanku untuk mengatur bagaimana caranya menyingkirkan Nambi. Rasanya suasana seperti ini cukup tepat. Besok aku akan segera berangkat bersama beberapa anak asuhku. Ketika Sang Ramapati tengah berbicara sendiri untuk mengatur siasatnya, tiba-tiba dari pintu ruangannya muncul seorang prajurit dengan tergesa-gesa. Ampun, Gusti. Hamba menghadap. Ada apa kau prajurit tergesa-gesa seperti itu, ha? Ampun, Gusti. Hamba melihat Gusti Samara dan Gusti Rakeh Jangkung meninggalkan wismanya bersama keluarganya. Sepertinya mereka akan pergi jauh, Gusti. Samara dan Rakeh Jangkung meninggalkan wismanya bersama saudaranya. Ya. Mau kemana mereka? Kurang ajar. Mungkin mereka akan pergi ke Lamajang. Prajurit, siapkan kereta kuda. Kita susul mereka. Baik, Gusti. Benar saja. Rupanya Samara dan Rakeh Jangkung sudah meninggalkan wismanya. Mereka pergi dengan menggunakan 2 kereta kuda. Sementara Samara dan Rakeh Jangkung menunggang kuda untuk menjaga keluarganya. Mudah-mudahan saja tidak ada prajurit Leksandi Ramapati yang melihat kita, Kakang Samara. Ya, mudah-mudahan saja, Di. Aneh, Kakang. Tiba-tiba perasaanku jadi berdebar-debar begini. Ya, itulah hati kita, Di. Siapapun orang yang berbuat salah, dan jika sedang dilakukan, hatinya pasti berdebar-debar. Seperti sekarang yang kita lakukan ini, Di. Sekalipun tindakan ini benar menurut kita, toh perbuatan ini termasuk perbuatan yang salah. Sudahlah, Adirake. Nanti pun hatimu akan tenang. Iya, Kakang. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga Kakang Nambi. Keadaannya sekarang benar-benar tidak tentram. Sebagian besar dari orang-orang istana sudah tidak menginginkan dia lagi menjabat sebagai patih. Tapi biar bagaimanapun, aku akan tetap berpihak pada Kakang Nambi. Iya, Di. Kalau Kakang Nambi mundur menjadi patih, maka kita pun akan turut mundur untuk menanggalkan jabatan kita. Apa artinya sebuah jabatan kalau hati kita tertekan? Ya, mudah-mudahan perjalanan kita ini tidak mendapat hambatan, Di. Iya, Kakang. Dan secepatnya kita bisa sampai di Lamajang. Rombongan gerobak kereta kuda Samara dan Rakeh Jangkung terus melaju. Rombongan itu sekarang mendekati pintu gapura perbatasan kota raja. Tetapi ketika rombongan Samara dan Rakeh Jangkung itu telah sampai di pintu gapura kota raja Majapahit, rombongan lain pun datang, yaitu rombongan Sang Ramapati. Kakang, lihat di belakang.
Sepertinya mereka para prajurit istana. Iya, Di. Dan lihat, bukankah itu kereta kuda Gusti Ramapati? Lalu bagaimana sekarang, Kakang? Kita berhenti saja, Di. Aku mau tahu apa yang akan dilakukan Ramapati. Baik, Kakang. Berhenti! Rombongan Sang Ramapati berhenti. Sang Ramapati pun keluar dari kereta kudanya, mendekati Samara dan Rakeh Jangkung, yang juga sudah turun dari punggung kudanya. Mau kemana kalian? Sepertinya kalian akan pergi jauh dari istana Majapahit. Benar. Kami memang akan pergi. Apakah kalian akan pergi ke Lamajang? Iya. Kami sekeluarga memang akan pergi ke Lamajang. Kami harus menengok Patih Nambi. Kau telah berani bertindak lantang, Samara. Bukankah kalian tidak mendapat izin untuk datang ke Lamajang? Kami memang tidak mendapat izin dari Gusti Prabu. Apakah kami salah jika kami mengunjungi kerabat yang sedang dalam keadaan duka cita? Jelas salah. Karena kalian... Ketika rombongan Samara dan Rakeh Jangkung akan melalui pintu gapura perbatasan kota raja, tiba-tiba dari arah belakang, rombongan Ramapati menyusulnya. Seketika itu juga Samara dan Rakeh Jangkung menghentikan rombongannya. Dan Ramapati pun segera turun dari kereta kudanya. Mau kemana kalian? Sepertinya kalian mau pergi jauh dari istana Majapahit. Benar. Kami memang ingin pergi. Apakah kalian akan pergi ke Lamajang? Iya. Kami sekeluarga memang akan pergi ke Lamajang. Kami harus menengok Patih Nambi. Kau telah berani bertindak lancang, Samara. Bukankah kalian tidak mendapat izin untuk datang ke Lamajang? Kami memang tidak mendapat izin dari Gusti Prabu. Tapi, apakah kami salah jika kami mengunjungi kerabat yang sedang dalam keadaan duka cita? Jelas salah. Karena kalian tidak pernah mendapat izin dari Gusti Prabu. Samara dan kau Rakeh Jangkung, sebaiknya kalian kembali saja. Sebelum Gusti Prabu mengetahui tindakan lancang kalian ini. Kami tidak akan kembali sebelum niat kami terlaksana. Kurang ajar. Rupanya kalian memang sengaja ingin mencari perkara dengan Gusti Prabu. Itu urusan kami, Kakang Ramapati. Sebaiknya Kakang tidak perlu turut campur dengan urusan kami. Tutup mulutmu. Jadi kalian tetap tidak mau kembali? Baik, kalau begitu, aku akan melaporkan pada Gusti Prabu bahwa kalian berani bertindak lancang. Silahkan, Kakang Ramapati. Tetapi yang jelas, kami tidak bermaksud membangkang. Bagaimana tidak membangkang? Dengan menentang usulku ini saja, itu sama saja kalian telah membangkang Gusti Prabu Jayanegara. Terserah Kakang Ramapati. Kalau memang menurut Kakang demikian. Kurang ajar. Ini sama saja kalian tidak menghormatiku. Kalian pasti akan menyesal setelah tahu apa akibatnya nanti. Ramapati benar-benar kecewa atas kekerasan hati Samara dan Rakeh Jangkung. Dan belum habis Sang Ramapati menahan kekecewaannya, tiba-tiba dari arah lain muncul rombongan lain, yaitu rombongan Kiderpana. Sepertinya rombongan Kiderpana pun akan meninggalkan Majapahit. Kurang ajar. Rupanya banyak sekali orang-orang Majapahit yang mencoba menentang Gusti Prabu. Mau kemana kalian?
Kami ingin pergi ke Lamajang untuk melihat keadaan Pati Nambi. Kami ingin menghadiri upacara pembakaran jenazah. Kalian tidak mendapat perintah dari Gusti Prabu Jayanegara. Sebaiknya kalian segera kembali. Apa-apa ini Kakang Ramapati? Kami datang ke Lamajang bukan bermaksud yang tidak-tidak. Kami hanya ingin menghadiri upacara pembakaran jenazah. Kenapa kami dilarang? Aku tidak melarang. Tapi bukankah lebih baik kalian meminta izin dulu pada Gusti Prabu? Oh, tidak. Seandainya kami minta izin, tentunya Gusti Prabu pasti melarang kami untuk ke sana. Sudahlah Kakang Ramapati. Sebaiknya Kakang jangan ambil pusing dengan tujuan kami. Kurang ajar. Rupanya kalian memang telah merencanakan ini semua. Baiklah. Silakan kalian berangkat ke Lamajang. Tapi lihat saja akibatnya nanti. Aku akan melaporkan pembangkangan kalian ini. Ki Derpana, sebaiknya kita berangkat saja. Mengenai Gusti Prabu, itu urusan nanti. Iya, aku pun akan segera berangkat. Berangkatlah kalian. Tapi ingat baik-baik peristiwa ini. Terus terang, aku tidak suka dengan kelancangan kalian ini. Rayuyu, ayo kita kembali. Baik, Gusti. Ayo, semuanya kembali. Sang Ramapati akhirnya kembali ke istana Majapahit dengan rasa kecewa. Hatinya kesal sekali melihat sikap Ki Derpana, Samara, dan Rakeh Jangkung. Setelah kepergian Sang Ramapati, rombongan Samara, Rakeh Jangkung, dan Ki Derpana akhirnya melanjutkan perjalanannya. Mereka pun segera meninggalkan pintu gapura perbatasan kota raja. Ngajar. Keparat. Rupanya cecunguk-cecunguk itu memang sengaja menentangku. Aku benar-benar merasa tidak dihargai lagi. Gusti Ramapati, sebaiknya Gusti laporkan saja tingkah pola mereka pada Gusti Prabu. Iya. Aku memang akan segera melaporkan masalah ini. Lihat saja nanti akibatnya. Apakah tindakan nekat mereka ini sebelumnya telah dipengaruhi oleh Patih Nambi, Gusti? Iya. Aku rasa demikian. Rayuyu, tolong kau beritahu teman-temanmu yang lain. Suruh mereka bersiap-siap untuk berangkat besok. Baik, Gusti. Hamba mohon diri, Gusti. Aku nanti mau lihat sikap mereka selanjutnya di Lamajang. Apakah mereka masih menunjukkan kesombongannya atau tidak? Kalau menunjukkan sikap yang menentang, artinya mereka memang sengaja ingin meninggalkan Majapahit. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya rombongan Ki Derpana, Samara, dan Rakeh Jangkung tiba di Lamajang. Matahari belum lama naik, udara pegunungan masih terasa menyentuh kulit. Setelah tiba di Lamajang, kedatangan mereka disambut baik oleh Patih Nambi dan Maisa Pawagal. Dan mereka pun langsung naik ke ruangan pendopo. Apakah perjalanan kalian tidak mendapat halangan? Tidak, Kakang. Tapi ketika kami akan meninggalkan pintu gapura perbatasan kota raja, kami sempat bersitegang sebentar dengan Kakang Ramapati. Loh, kenapa demikian? Kakang Ramapati tidak mengizinkan kami datang kemari. Dia melarang kami pergi kemari. Lantaran dari pihak Lamajang tidak memberikan kabar atau pemberitahuan secara jelas pada Gusti Prabu. Tapi kami tetap bersikeras pergi kemari, Kang. Tunggu sebentar. Rasanya ada yang aneh. Kau bilang dari pihak Lamajang tidak memberitahukan secara jelas tentang meninggalnya ayahandaku pada Gusti Prabu. Benar, Kakang Nambi. Salah. Itu salah. Aku jelas telah mengirimkan 8 orang utusan dari sini dengan membawa surat pemberitahuan pada Gusti Prabu. Tapi kenapa kalian bilang bahwa pihak Lamajang tidak memberitahukan berita duka cita ini?
Aku jadi tidak mengerti. Kalian tahu, sampai saat ini pun 8 orang utusanku itu belum juga datang. Kakang Nambi, mungkin utusan Kakang itu ada yang menjegal, agar Gusti Prabu Jayanegara tidak hadir di sini. Aku rasa begitu. Mungkin orang yang menjegal itu adalah orang yang memang tidak suka dengan kedudukan Kakang sebagai pati. Entahlah. Aku jadi bingung. Sepertinya kejadian ini memang sengaja dilakukan. Belum lama 4 orang utusanku kusuruh datang ke Istana Majapahit untuk meminta izin pada Gusti Prabu membawa Ratanca kemari. Mereka pun gagal. Yang kembali hanya 1 orang dalam keadaan luka parah. Dan sekarang 8 orang utusanku lenyap begitu saja. Aneh sekali. Mungkin mereka dirampok atau dijegal para penjahat di hutan tarik, Kakang Nambi. Aku rasa tidak mungkin. 8 orang utusanku ini pun termasuk prajurit pilihan. Mungkin saja Kakang Ramapati yang menjegal utusan-utusan Kakang Nambi. Kita tidak boleh sembarang menuduh kalau bukti itu belum jelas. Tapi, bukankah kita memang mencurigai sikapnya selama ini, Kakang? Kecurigaanku bukan itu saja. Sepertinya Kakang Ramapati pun tidak menyukai kalau kami datang ke Lamajang. Iya, aku juga benar-benar muak melihat sikapnya itu. Makanya ketika dia menahan kita di pintu gapura perbatasan kota raja, aku tidak mau peduli dengan ocehannya dan ancamannya. Selalu saja dia ingin mencari muka di hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Sudahlah. Sebaiknya simpan saja kecurigaan-kecurigaan kalian di dalam hati kalian. Rasanya pikiranku sekarang ini semakin tidak tenang saja. Kakang, maafkanlah atas kesalahan kami bicara. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang memulai pembicaraan ini toh aku. Lalu dari pihak Istana Majapahit, kapan akan datang kemari? Atau kalian yang mewakilinya? Bukan, Kakang. Mungkin dari pihak Istana Majapahit akan tiba besok. Dan yang akan datang kemari bukan Gusti Prabu, tapi Kakang Ramapati. Oh, iya. Sekarang sebaiknya kalian istirahat dulu. Bibi Mban telah menyediakan ruangan bilik untuk istirahat kalian. Terima kasih, Kang. Maaf, Kakang. Upacara pembakaran jenazah itu sendiri, kapan akan dilaksanakan? Nanti siang. Setelah perlengkapan dan orang-orangnya berkumpul semua. Sebaiknya kalian istirahat dulu yang tenang. Baik, Kakang. Kalau begitu aku tinggal dulu sebentar. Adipawaka, temanilah saudara-saudara kita ini. Iya, Kakang Nambi. Keadaanmu di sini bagaimana, Adipawagal? Aku merasa sedikit cukup tenang, Kakang Jangkung. Kalau saja aku masih tinggal di Istana Majapahit, mungkin aku belum tentu bisa mengendalikan perasaanku. Ya, syukurlah kalau kau sudah bisa mengendalikan dirimu. Keadaan di istana semakin lama memang semakin memuakkan. Aku sendiri seperti ada keinginan untuk tidak kembali ke istana. Tapi, ya, entahlah. Sebaiknya kalau menurut Kakang di istana lebih tenang dan lebih mudah untuk melakukan tugas, Kakang tidak perlu meninggalkan Majapahit. Biarlah yang pergi dari istana Majapahit aku saja, karena aku memang mempunyai alasan yang kuat. Tapi tidak bisa begitu juga, Adipawagal. Kami pun merasakan kegelisahanmu dan merasakan sakit hati seperti yang kau rasakan. Pendeknya, kami merasa sepenanggung sependeritaan. Makanya aku mengatakan suasana di Istana Majapahit benar-benar sudah tidak menyenangkan. Boleh dibilang sudah pengap.
Iya, aku juga sependapat dengan Rakyat Jangkung, Adipawagal. Suasana di Istana Majapahit memang sudah pengap. Dan juga aku semakin muak saja melihat tampang setan tua Ramapati. Sebenarnya apa maksudnya mencampuri urusan kita? Ya, apalagi kalau bukan ingin mencari muka pada Gusti Prabu. Oh, kejahatannya memang benar-benar sudah tinggi. Kakang Ramapati pandai sekali mengumbar senyum manis. Padahal hatinya jahat bagaikan harimau liar. Adipawagal, rencanamu sendiri bagaimana? Maksud Kakang? Iya, apakah kau masih mempunyai perasaan dendam pada Gusti Prabu? Dendamku memang tidak pernah sirna dari dalam hatiku sebelum Raja Keparat itu mampus. Kakang Drepana, sekarang ini aku sedang memugar benteng Pajarakan. Aku bermaksud mengembalikan keharuman namanya. Seperti pada zaman Ken Arok. Setelah benteng Pajarakan berdiri dengan kokoh dan mempunyai prajurit yang cukup banyak, aku bermaksud memberontak pada Istana Majapahit. Dan kalau Kakang bersedia, aku sangat membutuhkan sekali bantuan Kakang semua. Mendengar perkataan Maisa Pawagal, Kiderpana menoleh, menatap wajah Samara dan Rakeh Jangkung. Suasana jadi hening sejenak. Setelah beberapa saat kemudian, Samara mulai angkat bicara. Adipawagal, apakah sebelumnya sudah kau pikirkan matang-matang mengenai rencanamu ini? Aku bukan hanya memikirkan dengan matang, Kakang Samara. Tetapi aku memang sudah siap untuk mengadakan pemberontakan. Kau jangan mudah terbakar oleh hawa nafsu dendammu, Di. Kalau kau mempunyai niat seperti itu, sebaiknya pikirkanlah lebih matang lagi. Majapahit bukanlah pemerintahan yang kecil. Dia mempunyai banyak prajurit yang terlatih. Adipawagal, kau harus pikirkan itu, Adipawagal. Aku tidak takut, Kakang. Sekalipun Majapahit mempunyai ribuan prajurit. Aku percaya kau memang berani, Adi. Tetapi satu hal yang harus kau perhatikan. Perbandingannya. Sekalipun kau mempunyai prajurit yang hebat dan terlatih, kau pasti akan kalah. Aku rela kalah. Asal jaya negara mati di tanganku. Sekarang yang aku inginkan dari Kakang. Aku berharap Kakang mau mendukung rencanaku ini. Nanti akan kupikirkan lagi, Adipawagal. Kita ini memang harus memikirkannya lagi lebih dalam, Adipawagal. Kalau kita bertindak ceroboh dan sembarangan, yang fatal kita juga. Aku terus terang belum bisa memutuskan apakah aku bisa mendukungmu atau tidak. Ya, aku pun demikian. Iya, silahkanlah Kakang memikirkan lebih dalam lagi. Tapi terus terang, aku sangat membutuhkan sekali dukungan dan bantuan Kakang bertiga. Samara, Rakeh Jangkung dan Kiderpana berusaha untuk menyadarkan rencana Maisa Pawagal yang di luar perhitungan itu. Sementara Maisa Pawagal sendiri masih mengharapkan kata setuju untuk rencananya itu. Iya, silakan Kakang memikirkan lebih dalam lagi. Tapi terus terang, aku sangat membutuhkan sekali dukungan dan bantuan Kakang bertiga. Ya, lihat saja nanti, Adipawagal. Iya, tapi aku butuh kepastian. Nanti, setelah upacara pembakaran jenazah, aku akan mengajak Kakang bertiga untuk melihat benteng Pajarakan yang sudah mulai pugar. Benteng itu cukup kokoh. Iya, Adipawagal. Matahari perlahan terus beranjak. Kicau burung pun tak henti-hentinya bernyanyi. Setelah beberapa saat waktu berlalu, akhirnya upacara pembakaran Adipati Pranaraja pun dilaksanakan. Jenazah dinaikkan ke atas pancaka, sementara upacara dipimpin oleh seorang pendeta agama Siwa. Semoga Dewata Agung di atas sana menerima roh Adipati Pranaraja dengan baik.
jadikanlah abu jasadnya abu yang dimuliakan. Dan jadikanlah ruhnya penghuni surga loka yang abadi. Oh Dewata Agung, segala yang kau ciptakan dan yang ada di muka bumi ini, jika kau menghendaki kembali, maka ia akan kembali ke pangkuanmu. Oh Dewata Agung. Demikianlah upacara pembakaran abu jenazah Adipati Pranaraja. Upacara itu berlangsung dengan hikmat dan khusyuk. Api berkobar memenuhi angkasa. Seakan-akan api itu melepas Adipati Pranaraja mencapai puncak swarga loka. Setelah beberapa saat lamanya, upacara itu pun akhirnya selesai. Nambi kemudian segera meraih abu dari jasad ayahnya. Dan abu jasad itu pun ditaruh ke dalam sebuah cupu. Aku berdoa, semoga arwahmu tenang di alam sana. Dan kau mendapat kedamaian yang abadi. Aku, anakmu di sini, hanya bisa mengiringi kepergianmu dengan kata-kata doa ini. Oh, Dewata Agung, hanya Engkaulah yang tahu dan menerima arwah ayahku ke tempat yang telah Kau tentukan. Sehari setelah upacara pembakaran jenazah berlangsung, utusan dari Istana Majapahit datang. Utusan itu dipimpin oleh Sang Ramapati. Melihat kedatangan para utusan istana ini, Nambi pun menerima mereka di ruangan pendopo. Adi Nambi, maafkanlah atas keterlambatan kami yang tidak bisa hadir dalam upacara pembakaran jenazah. Gusti Prabu Jayanegara tidak bisa hadir dalam upacara itu. Namun begitu, Adi Nambi tidak usah kecewa. Karena aku datang kemari mewakili Gusti Prabu. Sekaligus Gusti Prabu pun mengucapkan bela sungkawa yang dalam. Begitu juga aku dan juga segenap penghuni Istana Majapahit. Secara jujur aku mengatakan bahwa aku sebenarnya tidak menyangka Adipati Pranaraja akan mangkat begitu cepat. Padahal ia adalah seorang adipati yang baik, yang bisa mengatur segala bawahannya. Terus terang, Adi Nambi, aku benar-benar merasa kehilangan. Ya, sangat disayangkan sekali. Orang sebaik dan setegar Adipati Pranaraja harus pergi dengan cepat menghadap Dewata Agung. Ya, semua yang mengatur dan menentukan adalah Dewata Agung, Kakang Ramapati. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa menerima ini semua. Adi Nambi, sebagai ucapan bela sungkawa yang dalam, Gusti Prabu berkenan memberikan piagam penghargaan. Nah, terimalah piagam ini sebagai tanda ucapan bela sungkawa Gusti Prabu dan juga segenap isi Istana Majapahit. Oh, aku menerima piagam ini. Dan juga sampaikan ucapan rasa terima kasihku yang dalam pada Gusti Prabu. Aku akan menyampaikan ucapan terima kasihmu ini, Adi Nambi. Ketika Sang Ramapati masih terus berbicara, tiba-tiba saja Maisa Pawagal meninggalkan ruangan pendopo itu, tanpa memperdulikan Sang Ramapati yang masih berbicara. Melihat hal itu, Sang Ramapati pun jadi tersinggung. Hei,
Apa-apaan kau ini, Maisa Pawagal? Sikapmu seolah-olah menunjukkan rasa tidak suka terhadapku. Hargailah aku sebagai utusan Gusti Prabu Jayanegara. Apa pedulimu? Aku mau meninggalkan ruangan pendopo atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku mengerti itu memang bukan urusanku. Tapi setidak-tidaknya kau menghargaiku sebagai utusan Gusti Prabu. Apa? Menghargai Gusti Prabu? Untuk apa aku menghargai Raja Busuk seperti Jayanegara? Dia sendiri tidak pernah menghargaiku. Sudahlah, Kakang Ramapati. Aku muak mendengar omonganmu yang hanya manis di bibir saja, sementara kau memperalat kami. Hei. Jaga mulutmu, Maisa Pawagal. Aku bisa melaporkan sikapmu ini sebagai sikap seorang pemberontak. Kau memang selalu begitu, Kakang Ramapati. Tanpa melaporkan peristiwa ini pada Gusti Prabu pun, kau pasti akan mengarang-arang cerita busuk di hadapannya. Sudahlah. Keparat. Tunggu dulu, jangan pergi kau, Maisa Pawagal. Tahan dulu, Kakang Ramapati. Tenangkan hatimu, Kakang. Biarlah masalah Adi Pawagal aku yang menangani. Kakang tunggulah di sini. Ya, baiklah Adi Nambi. Sebenarnya aku merasa tersinggung sekali atas sikapnya dan juga kata-katanya. Ya, aku mengerti, Kakang Ramapati. Tetapi berusahalah untuk tenang dulu. Aku akan menasihati Adi Pawagal. Akhirnya Sang Ramapati berusaha untuk menahan amarahnya. Sementara Nambi segera menyusul Mahisa Pawagal. Adi Pawagal, tunggu. Biarkan aku pergi, Kakang Nambi. Tunggu dulu, nanti dulu. Tenanglah. Aku berharap kau mendengarkan kata-kataku. Apalagi yang akan Kakang katakan padaku? Sikap baik si tua Ramapati itu? Atau tentang pemberian piagam itu? Yang cuma sebagai kedok dari kebusukannya. Tenanglah Adi Pawagal. Aku mengerti. Kau masih menyimpan rasa benci pada Gusti Prabu. Tetapi setidak-tidaknya, kau mau menghargai sikap Kakang Ramapati. Untuk apa aku menghargai dia? Kakang Ramapati tidak lebih dari Raja Busuk itu. Mereka berdua sama saja. Adi Pawagal. Aku berharap kau mau menahan amarahmu. Dan juga mau menghargai suasana duka yang saat ini masih berlangsung di istana Ayahandaku. Maafkanlah sikapku, Kakang. Tapi terus terang, aku tidak mau bercakap-cakap dengan si tua keparat itu. Jadi, kau bersikeras untuk tidak mau kembali ke ruangan pendopo? Sekali lagi, maaf, Kakang. Aku tetap tidak mau kembali ke ruangan pendopo itu. Adi Pawagal, kau tahu apa akibat dari semua membenci Kakang Ramapati? Kalau begitu, lebih baik aku kembali saja. Akhirnya, dengan rasa kecewa, Nambi kembali melangkah ke ruangan pendopo menemui Sang Ramapati. Perlahan Nambi duduk. Kemudian ia mencoba memberi pengertian pada Sang Ramapati. Kakang Ramapati, maafkanlah atas sikap Adi Pawagal tadi. Aku baru mengerti. Rupanya jiwanya masih guncang dengan peristiwa kematian istrinya. Makanya secara tidak sadar, dia melakukan tindakan yang kurang sopan. Ya, tidak apa-apa, Adi Nambi. Aku memakluminya. Dan aku juga minta maaf atas sikapku yang sedikit kasar tadi. Ya, salah satu di antara kita memang harus ada saling pengertian, Kakang. Kalau masing-masing bersikeras, suasana memang akan semakin keruh saja. Kalau boleh aku tahu, di mana Adi Pawagal menguburkan istrinya, Adi Nambi? Istrinya dikuburkan tak jauh dari rumahnya, yaitu di dekat reruntuhan benteng Pacarakan.
Di dekat reruntuhan benteng Pajarakan. Iya. Ya. Aku sebenarnya juga turut berduka cita atas kematian istrinya. Aku tahu Adi Pawagal amat mencintainya. Tapi sayang, rupanya Dewata Agung telah memisahkan cintanya. Oh, Kakang Ramapati. Aku sampai lupa menyilahkan Kakang untuk mencicipi makanan ini. Ayo, Kakang silakan. Iya, ya Adi Nambi. Saudara-saudara, ayo dicicipi makanan kecil ini. Silakan, ayo silakan. Demikianlah, setelah Sang Ramapati memberikan piagam itu, ia segera menginap semalam di Istana Lamajang. Dan pada malam harinya, Sang Ramapati mengajak Nambi untuk berbicara empat mata. Adi Nambi, sebaiknya Adi Nambi tidak perlu buru-buru kembali ke Istana Majapahit. Suasana di sini masih dalam suasana berkabung. Di samping itu, kelihatannya Gusti Prabu masih merasa kecewa dengan Adi Nambi. Kakang Ramapati, kenapa Gusti Prabu begitu kecewa kepadaku? Bukankah ketika aku akan berangkat kemari, aku sempat berpamitan pada Gusti Prabu ketika Gusti Prabu sedang berburu di hutan tarik? Bukan masalah itu yang menyebabkan Gusti Prabu kecewa padamu, Adi Nambi. Tetapi beliau kecewa atas sikap Adi Nambi yang tidak memberitahukan secara langsung tentang kematian Adipati Pranaraja. Siapa bilang aku tidak memberitahukan Gusti Prabu? Aku jelas telah mengirimkan 8 orang utusan, Kakang Ramapati. Mereka kusuruh membawa surat duka cita yang harus disampaikan pada Gusti Prabu. Kalau memang benar demikian, tapi kenapa Gusti Prabu tidak pernah menerima surat itu? Dan bahkan selama ini tidak pernah ada laporan yang datang padaku tentang datangnya 8 prajurit Lamajang. Aneh juga. Oh, iya. Memang aneh, Kakang Ramapati. 8 orang utusanku raib begitu saja. Aku sebenarnya mengkhawatirkan ada orang yang sengaja menjegal utusanku itu. Adi Nambi tidak perlu mempunyai dugaan yang buruk. Bukankah selama ini Adi Nambi tahu sendiri bagaimana keadaan di Istana Majapahit? Seharusnya aku memang tidak boleh mempunyai dugaan seperti itu. Tapi batinku seakan-akan mengatakan ada orang lain yang sengaja menghancurkan hubunganku dengan Gusti Prabu. Sudahlah Adi Nambi. Sebaiknya Adi Nambi jangan berpikiran seperti itu. Seperti saranku tadi, sebaiknya Adi Nambi tidak perlu buru-buru kembali ke Majapahit. Jernihkan dulu suasana di sini dan juga batin Adi Nambi. Baiklah, Kakang Ramapati. Aku akan mengundur beberapa hari untuk kembali ke Majapahit. Ya, begitu akan lebih baik. Nanti aku yang akan memulihkan kembali hubungan Adi Nambi dengan Gusti Prabu. Aku akan menceritakan yang sebenarnya. Di samping itu, aku juga akan mencoba memberi pengertian. Oh, terima kasih, Kakang Ramapati. Ya. Mudah-mudahan saja hubungan Adi Nambi dengan Gusti Prabu akan kembali selaras. Dengan begitu, pekerjaanmu pun akan mudah kau kerjakan dengan baik. Wah, aku jadi menyusahkan Kakang Ramapati saja. Entahlah, bagaimana aku harus membalas kebaikan Kakang Ramapati ini. Kita kan sudah seperti saudara sendiri, Adi Nambi. Berjuang dan membangun sudah sejak dari dulu. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kita saling bantu dan saling dukung. Adi Nambi tidak perlu membicarakan masalah soal pamrih. Terima kasih, Kakang Ramapati. Nah,
Untuk sementara aku mengadakan pendekatan dengan Gusti Prabu. Adinambi tenang-tenang saja di sini. Setelah semuanya beres, aku akan memberikan kabar. Istirahatlah yang tenang. Dan jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Bukankah keadaan batin Adinambi sekarang ini sedang tidak tenang? Benar, Kakang Ramapati. Entahlah, kenapa tiba-tiba saja batinku selalu gelisah. Dan tiba-tiba selalu timbul perasaan tidak enak. Ya, itulah kalau terlalu memikirkan masalah. Sebaiknya mulai sekarang Adinambi berusaha untuk tenang. Karena dengan ketenangan, semua perasaan seperti itu pasti tidak akan pernah hadir di dalam hati kita. Ya, benar juga Kakang Ramapati. Iya. Kelihatannya hari sudah larut malam, Kakang. Sebaiknya Kakang Ramapati sekarang istirahat saja. Bukankah besok Kakang akan segera kembali ke Majapahit? Aku memang sudah kepingin istirahat, Adinambi. Mataku pun sudah mulai ngantuk. Baiklah, Adinambi. Aku istirahat dulu. Iya, Kakang Ramapati. Sang Ramapati kemudian segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Suasana kembali hening. Yang terdengar malam itu hanyalah senandung serangga malam. Dengan perasaan penuh tanda tanya, Nambi melangkah ke ruangan biliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.